Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata agama yang harus dibela itu berarti Tuhannya lemah. Agama yang harus dibela mati-matian itu artinya Tuhannya sangat lemah. Kalau saya mengatakan bahwa agama yang harus dibela-bela mati-matian itu, yang harus dibela-bela, berarti Tuhannya lemah. Kalau saya mengatakan seperti itu, siapa yang bisa bantah coba? Apa coba yang dibela kalau Tuhannya nggak lemah? Ya kan? Kalau kita membela agama itu, membela kepercayaan itu berarti kita membela mati-matian. Membela seperti orang gila gitu. Beringas gitu, emosi, membela mati-matian. Itu artinya Tuhan kita itu sangat lemah. Tuhan kan maha kuasa. Kenapa harus dibela coba? Tuhan kan maha kuasa kan? Lalu kenapa kita harus membela Tuhan? Biarkan dia membela dirinya sendiri. Kalau saya mengatakan agama yang harus dibela-bela mati-matian itu adalah Tuhannya lemah, agamanya lemah. Siapa yang bisa bantah coba? Coba kasih dalil, kasih data yang akurat. Kalau datanya lebih akurat yang Anda sampaikan, saya akan mengikuti Anda. Saya akan mempin komentar Anda. Mungkin dari sahabat yang nonton video ini ada yang berkomentar misalnya, atau berpendapat atau membantah misalnya. Ya itu kan bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan. Pret. Pengorbanan apaan? Emang ada Tuhan yang menyuruh umatnya harus berkorban mati-matian untuk dia? Justru itu menyalahi Tuhan itu sendiri. Itu mencoreng nama baik Tuhan itu sendiri. Kenapa? Kalau Tuhan itu harus kita berkorban, berarti Tuhan itu bukan maha baik dong. Justru itu kalimat yang salah. Kita harus berkorban sama Tuhan. Tuhan yang mana menyuruh umatnya berkorban sampai perang-perangan gitu, sampai mati-matian, sampai seperti orang gila gitu, membela agamanya gitu mati-matian. Tuhan yang mana seperti itu? Nggak ada, itu nggak ada. Itu Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Jadi selama ini kita sudah keliru ya masalah konsep ketuhanan itu sudah keliru ya. Tidak ada Tuhan yang menyuruh umatnya berkorban mati-matian. Nggak ada. Tuhan itu maha baik. Kalau ada Tuhan yang menyuruh seperti itu bukan Tuhan. Itu adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Tuhan itu maha baik, maha bijaksana, maha kuasa. Kalau dia punya kuasa yang gede banget, ngapain kita harus bantu-bantu dia? Hanya Tuhan yang lemah yang harus dibantu-bantu. Hanya orang yang lemah yang harus dibantu-bantu. Itu kan dasarnya. Itu kan logikanya kan. Mungkin antara sahabat yang nonton video ini nanti berpendapat, oh kamu memikirkan Tuhan itu berdasarkan logika. Nah terus berdasarkan apa? Masa kita berdasarkan dongeng gitu? Memikirkan Tuhan berdasarkan dongeng gitu, nggak masuk akal. Justru itu yang bikin kita keblinger. Itu yang bikin kita dalam beragama itu seperti orang kesurupan. Mohon maaf ya, saya agak keras ngomongnya, mohon maaf. Karena ketika orang tidak bisa dinasehati lagi, tidak bisa dikasih kata-kata lagi, harus disiram. Disiram dengan kata-kata apa, kata-kata seperti ini. Kalau saya melihat ya, jujur ya dari hati saya yang paling dalam, kita warga Konoha itu sudah tidak waras lagi dalam beragama. Apaan Tuhan harus dibela-bela? Diri kita loh yang harus dibela. Kita harus berlomba-lomba membela kebaikan. Harusnya seperti itu, bukan membela Tuhan. Apaan membela Tuhan? Diri kita yang kita bela. Berikan yang terbaik kepada orang lain. Jadi ini sangat penting ya. Saya sering mengamati ya warga Konoha dalam beragama itu ya. Sangat susah membedakan mana ibadah yang sebenarnya, mana ibadah yang ritual. Jadi gini, kita itu berpikir bahwa ritual-ritual atau seremonial dalam beragama itu seperti melakukan gerakan-gerakan gitu, katanya menyembah Tuhan, itu adalah ibadah yang sebenarnya dalam pikiran mindset orang Konoha. Tapi kalau kita jeli lagi, kita perhatikan lagi, kita berpikir secara rasional, sebenarnya itu bukan ibadah yang sebenarnya, bukan. Itu hanya ritual-ritual. Jadi ibadah itu kan ada dua ya. Ada ibadah yang sebenarnya, esensi ibadah yang sebenarnya, dan ada yang ritual-ritual. Jadi yang kita lakukan sehari-hari itu biasanya yang ritual-ritual, gerakan-gerakan seperti ini, berharap masuk surga gitu.
Padahal surga itu kan masih dipertanyakan, belum pasti kan. Melakukan gerakan-gerakan ini 10 kali nanti masuk surga, itu kan ritual-ritual ya. Nah, yang jarang kita pelajari itu, yang jarang kita pahami itu adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi daripada ibadah itu sendiri? Esensi daripada ibadah itu sendiri adalah dengan membuang sampah tidak sembarangan. Itu bagian daripada ibadah. Membuang sampah ke tong sampah itu bagian daripada ibadah. Itu jauh lebih penting daripada menggunakan ritual-ritual ibadah, gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu. Berharap kita masuk surga hanya melakukan gerakan-gerakan. No. Kalian pikir Tuhan itu bodoh gitu? Tuhan itu maha bijaksana. Jadi menurut saya lebih bermanfaat ibadah membuang sampah pada tempatnya daripada hanya melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh itu. Melakukan ritual-ritual seperti ini 20 kali nanti masuk surga. Apaan? Udah kayak penjudi aja kan kayak gitu tuh. Udah kita berjudi sama Tuhan itu kayak gitu mah. Melakukan ritual gerakan-gerakan seperti ini masuk surga. Masuk surga apaan? Surga juga masih dipertanyakan, masih 50-50 ya kan. Belum ada manusia yang meninggal miliaran di dunia ini semenjak dunia ini ada, balik dari surga ke dunia memberikan kesaksian, oh ternyata surga itu ada. Yang dikatakan oleh pemuka agama itu ada. Gak ada, no, gak ada. Adapun surga itu kan katanya, kalimat katanya yang disucikan, kalimat katanya yang dituliskan. Jadi berawal dari katanya, lalu dituliskan, disucikan. Jadi nggak bisa ditelan bulat-bulat. Kalimat katanya ini disucikan. Lalu apa ibadah yang sebenarnya itu? Ibadah yang sebenarnya itu lebih baik kita membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Karena itu jauh lebih bermanfaat. Menjaga alam, menjaga kebersihan. Kebersihan akan bagian dari iman ya. Jadi saya melihat ya di Konoha ya, orang melakukan gerakan ritual ibadah, tapi mohon maaf ya, tempat ibadahnya kotor, tempat belajarnya kotor. Sudah belajar tentang kebersihan, bab-bab kebersihan banyak banget, tapi tempat belajarnya kotor, sampah berserakan di mana-mana. Munafik kan? Percuma kan, sia-sia kan kalau tempat belajar kita kotor, tapi kita belajar tentang kebersihan. Apaan kayak gitu beragama? Kampungan tahu kayak gitu beragama. Lalu ibadah, esensi ibadah yang selanjutnya apa? Dengan tidak mempertanyakan keimanan seseorang, dengan tidak mempertanyakan agama seseorang, dengan tidak mau ngurusi privasi agama orang lain, itu adalah bagian daripada ibadah. Toleransi. Jadi di Konoha itu ya, saya sangat sering melihat orang itu terlalu kepo dengan agama orang lain. Terlalu berlebihan dengan orang lain, mengurusi agama orang lain. Jadi ini adalah bagian daripada ibadah juga. Dengan tidak bertanya akan keimanan orang lain, itu juga bagian daripada ibadah. Tidak mengurusi agama lain, itu adalah ibadah yang sebenarnya. Dan ini yang jarang kita diajari. Selama ini kan diajari kita, ibadah itu kan ritual-ritual, melakukan gerakan yang berulang-ulang. Dan itu berharap kita masuk surga. No. Itu bukan jaminan. Kita punya otak ya, coba berpikir secara rasional deh. Karena selama ini otak kita kan udah disusupi ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada filsafat teologis. Artinya filsafat tentang konsep ketuhanan. Jadi siapa yang bisa membongkar ini semua? Orang filsafat. Orang-orang yang mengerti filsafat. Konsep ketuhanan itu di Konoha itu saya melihat sudah keblinger gitu. Kita bela mati-matian agama. Katanya itu membela Tuhan. Tuhan yang mana? Ya kan? Tuhan itu kan ada dua. Tuhan yang kita ciptakan sendiri atau Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau saya perhatikan, Tuhan yang disembah oleh warga Konoha itu adalah Tuhan yang diciptakan sendiri. Gak ada Tuhan yang lemah. Ngapain kita mati-matian membela agama? Biar dirinya membela dirinya sendiri gitu. Ngapain kita harus membela mati-matian? Lebih baik kita membela diri kita, membela kebenaran. Membela, berlomba-lomba, memberikan kebaikan, memberikan kesejukan, kedamaian, bukan dikit-dikit marah, dikit-dikit beringas, dikit-dikit emosi. Apaan kayak gitu beragama? Dikit-dikit membenci agama lain, dikit-dikit mengkafirkan agama lain.
benci ini, benci itu. Kalau saya pribadi ya, tapi jangan ditiru ya. Lebih baik saya nggak usah beragama sekalian daripada harus membenci. Apaan beragama membenci? Ngaco kan jadinya. Udah, otak kita selama ini udah dijajah dengan doktrin-doktrin yang aneh-aneh. Beragama bukannya mencari kedamaian. Makin beragama makin beringas. Makin beragama makin sesat. Makin beragama makin tidak waras. Ngaco kan. Selain itu, saya melihat di Konoha ya. Konoha adalah salah satu negara yang paling banyak ulamanya. Jadi kalau dihitung-hitung ulama di dunia ini ya, yang paling banyak ulamanya itu adalah di Konoha. Salah satu yang terbaik di dunia. Salah satu yang terbanyak maksudnya, bukan yang terbaik ya. Yang terbanyak di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ulama banyak di Konoha, kenapa masih banyak penipu? Kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak begal? Kenapa masih banyak parkir liar? Kenapa banyak orang yang munafik? Kenapa? Bukankah pemuka agama itu tujuannya untuk bikin orang jujur? Tapi mohon maaf ya, selama ini saya melihat oknum pemuka agama di Konoha itu tuh, dia, mohon maaf ya, seperti nggak ada faedahnya gitu. Apa faedahnya gitu? Nggak punya faedah. Kalau dia punya faedah, dia akan bikin murid-muridnya itu lebih jujur gitu, lebih bijaksana, bukan malah beringas gitu. Benci agama ini, benci agama itu, agama kita yang paling benar. Apaan kayak gitu guru agama? Harusnya kan mendamaikan gitu, memberikan kebijaksanaan, kejujuran kepada murid-murid itu. Jadi kalau di Konoha itu salah satu ya netizen yang paling barbar di dunia kan. Yang paling barbar di dunia itu kan netizen Indonesia ya. Kalau netizen kita itu barbar, berarti peran daripada ulama-ulama ini apa? Coba saya mau nanya. Kan anfaedah kan? Apa peran-peran ulama di sini? Kalau ulama itu berfaedah, berarti netizennya itu makin sopan kan? Ini kan makin beringas kan? Komentar-komentarnya juga tidak sopan. Sok tahu apa lu tentang agama? Belajar dulu sana, lalu ditinggal. Kalau dia misalnya memberikan komentar-komentar misalnya, sok tahu lu, terus dikasih data yang lengkap gitu, data yang kurat, yang masuk akal, saya juga bisa ngikutin dia. Ini kan sok tahu lu titik, lalu tinggalin. Sok tahu lu titik, tinggalin. Jadi ini yang bikin negara kita tidak maju. Agama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Pemuka agama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa karena dia mengajarkan mindset kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kecil. Jadi kalau dari kecil kita didoktrin bahwa membenci ini, membenci itu, membenci segala macam, nggak berfaedah, nggak ada faedahnya, mau jadi apa kita? Mau dibawa kemana negara kita ini? Coba, katanya 2045 emas, yang ada 2045 itu cemas. Selain itu saya melihat ya di Konoha itu ya, ulama itu bukan seperti ulama yang dulu ya. Zaman dulu kan ulama itu kan benar-benar bikin orang jadi jujur, jadi berakhlak baik, berakhlak mulia. Tapi saya melihat ya, ada sekarang sedikit pergeseran. Bukan sedikit, udah banyak banget pergeseran. Saya melihat pemuka-pemuka agama sekarang ini yang cepat terkenal gitu, yang dipuja-puja orang itu kan, tapi tidak semuanya. Ya rata-rata itu hanya pelengkap semata gitu, bukan panutan kita untuk kita jadi jujur, jadi baik gitu. Jadi saya melihat di Konoha itu ya, pemuka agama itu misalnya diundang nih, ada pemuka agama terkenal. Jadi ini hanya semacam lucu-lucuan gitu, maksudnya diundang, jadi hanya untuk menghibur gitu. Jadi nanti ulamanya itu ceramah tentang komedi-komedi gitu sambil lucu-lucuan. Jadi nggak faedahnya di mana gitu. Hanya kan ya kalau gitu ya mending kita undang artis aja kayak gitu, atau komedian sekalian kan. Apa bedanya? Saya susah membedakan sekarang mana komedian, mana pemuka agama. Pemuka agama itu kan berdampak, mengajarkan kejujuran, itu yang paling utama, kebaikan, bukan malah membenci agama lain, bukan malah menekankan kebencian. Selain itu saya melihat di Konoha ya, apa agama, dikit agama. Kalau nggak percaya coba gini, ketik di Google ada artis baru misalnya, atau pemain sepak bola misalnya, pemain sepak bola baru, atau orang-orang terkenal misalnya, pasti itu muncul agama gitu, ya kan? Contohnya Paes, agamanya apa? Paes lagi viral kan, Paes pemain sepak bola, Paes nanti diikuti dengan agamanya apa?
Itulah tanda bahwa kita itu sangat kepo dalam agama orang lain. Ini adalah bagian daripada ibadah. Jadi saya melihat ini semacam fasis ya. Fasis dalam beragama itu ternyata ada. Fasis itu artinya terlalu membanggakan agamanya, terlalu membanggakan agamanya, berharap bahwa agamanya yang paling sempurna, agamanya yang paling suci, agamanya yang paling baik, agamanya berharap dipuja-puja gitu, disanjung-sanjung. Ketika ada orang bule berharap seagama dengan mereka. Ketika ada sepak bola yang naturalisasi, berharap seagama dengan kita. Norak kan jadinya, kampungan kan jadinya. Di video sebelumnya saya sudah bahas itu. Ciri-ciri orang yang kampungan dalam beragama. Ini salah satu contohnya. Contoh selanjutnya misalnya, rendah diri dalam beragama. Jadi kalau misalnya ada orang bule gitu, muja-muja agama kita, padahal dia cuma cari view gitu kan. Memuja-muja agama kita naik. Merasa wow gitu, berhalusinasi, kita merasa bahwa kita yang paling hebat di dunia ini, bangga sebangga-bangganya, padahal dia cuma cari view gitu, dia tidak mengucapkan kejujuran gitu. Jadi kadang kita itu beragama itu ya seperti itu, bukan kadang, memang seperti ini, setiap hari kita seperti itu, kampungan dalam beragama. Apaan kayak gitu beragama, berharap dipuja-puji oleh orang agama kita. Itu kan bagian daripada minder kan, bagian daripada minder kan, bagian daripada rendah diri kan. Kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, itu bagian daripada rendah diri. Serendah itukah kita dalam beragama? Sekampungan itukah kita dalam beragama? Jadi menurut saya ini harus dirubah ya, tradisi dalam beragama ini harus dirubah. Kita tidak boleh kampungan dalam beragama. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.